Halo teman-teman, sahabat Freon Balap Official dimanapun Anda berada, salam hormat, salam sehat. Saya mengucapkan terima kasih kepada subscriber, juga rekan-rekan yang telah menyaksikan video tayangan kami. Ada penonton dari Malaysia, halo Malaysia, apa kabar? Salam dari Indonesia. Dari Arab Saudi, dari Brunei Darussalam. Juga ada dari Korea yang nonton video tayangan saya. Terima kasih atas supportnya, terima kasih atas partisipasi, atas dukungannya. Juga teman-teman yang punya kawasan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, dimanapun Anda berada. Juga di teman-teman di Sumatera, di Padang, di Medan, juga di Surabaya, di Jawa Timur, Purbolinggo, Banyuwangi, Ketapang, Bali, dan sekitarnya. Juga nanti saya sapa rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam hormat, tentunya terima kasih banyak nih yang WA ke saya. Mas, salam kenal dari Surabaya. Banyak rekan-rekan yang sudah menyampaikan salam hormat. Di sini saya tidak pintar ya teman-teman, hanya membagikan apa sih yang bisa saya bagikan, yang pernah saya alami, yang pernah saya selesaikan, kasus-kasus AC. Bukan berarti saya sok tahu atau enggak, tapi apa yang saya bagikan, apa yang saya share ke teman tuh berdasarkan fakta yang sudah saya alami. Jadi ya bahasanya pengalaman lah ya, pengalaman apa yang pernah saya alamin, baik itu kegagalan ataupun keberhasilan, akan saya sampaikan ke teman-teman tentang dunia AC. Tidak jauh-jauh ya, split wall yang split banyak di rumahan dipakai ya teman-teman. Nah, menyangkut video sebelumnya itu perihal AC yang jebol kompresor, video sebelumnya. Nah, ini saya ulas nih, saya udah rangkum untuk teman-teman. Jadi banyak nih pertanyaan yang WA ke saya. Apa mas yang menyebabkan kompresor itu bisa jebol? Langkah antisipasi apa yang bisa dilakukan setiap konsumen untuk antisipasi AC-nya ini awet? Nah, baik. Ada beberapa yang saya sudah rangkum. Adapun nanti ataupun yang ada terlewatkan, saya lupa menyampaikan ataupun yang kurang paham, mudah-mudahan nanti bisa saya sampaikan satu persatu dengan rinci. Nah, baik. Selanjutnya akan kita mulai ataupun saya mulai, yaitu inti permasalahannya. Nah, jadi masalahnya si Budi maling ayam. enggak. Jadi saya rangkum ya, penyebab kompresor jebol. Kompresor apa nih? Kompresor sudah ada di depan Bapak Ibu ataupun pemirsa, di samping kanan saya, di depan saya ini ya. Di sini nih kompresor ini. Kompresor itu kalau ibarat manusia itu jantung ya. Jantung yang bekerja untuk pemompa aliran darah. Manusia bisa hidup ya tanpa jantung tidak mungkin terjadi ya. Nah, adapun di kompresor ataupun di AC itu ada namanya kompresor AC, yaitu apa? Yaitu press untuk mendorong aliran freon perubahan dari cair ke gas dan dari gas ke cair dan sebaliknya, itu untuk proses pendinginan freon di pendistribusian, disalurkan dari unit outdoor dan ke indoor itu melalui kerja peran penting dari si kompresor ini. Nah, jadi ini OD atau unit outdoor. Unit outdoor yaitu ini salah satunya yang berperan penting, sangat penting, yaitu kompresor. Yang tak kalah penting juga tentunya teman-teman jangan lupa bayar listrik. Pasang tokennya, bayar listriknya, nanti udah beli AC nggak dipasang listriknya percuma nggak nyala. Oke, baik. Nah, kompresor short ataupun terbakar, putus gulungan. Baik. Jadi teman-teman, kompresor ini banyak kendalanya. Yang pertama, kompresornya putus gulungan, terbakar, kontak bodi, konslet kontak bodi, ataupun ampernya tinggi. Nah, jadi banyak kasus-kasus kompresor ini yang terjadi di lapangan, yaitu ada beberapa contohnya short kompresornya, yaitu terbakar lilitan gulungannya, putus gulungannya, kontak bodi, ampernya tinggi. Itu bisa saja terjadi, dan yang sering terjadi itu macet. Macet ya, jadi terkunci. Kompresor ini ngunci teman-teman. Nah, itu banyak faktornya. Nah, terus yang berikutnya nanti akan saya liput, saya tunjukin teman-teman ya. Jadi simak terus videonya, jangan di skip, biar teman-teman ataupun pemirsa yang pengen tahu nih apa sih yang ada di dalam unit kompresor, bukan kompresor tapi apa sih yang ada dalam unit outdoor dan alat pendukung dalam sistem AC di unit outdoor ini akan saya liput nanti ya teman-teman. Makanya saksikan terus, jangan di skip. Nah, baik. Jadi kompresor itu bisa macet dikarenakan salah satunya yaitu kekurangan oli ya. Bisa jadi kalau motor ataupun mobil itu bisa teman-teman ya, per berapa sekian ribu kilometer itu bisa langsung diganti oli. Tapi kalau di AC, selama AC-nya itu tidak rusak, selama AC-nya tidak ada keluhan,
terus diajar dipakai. Sebenarnya di dalam kompresor ini namanya ada oli. Oli yaitu tentunya teman-teman tahu untuk melumasi komponen piston yang ada dalam badan kompresor ini ya. Nah, jadi olinya ini bisa saja berkurang ataupun bisa saja habis. Yang pertama kompresor itu olinya bisa habis ataupun berkurang karena keseringan dibuang freon ataupun kuras vakum, sehingga saat buang freon itu teman-teman buangnya terlalu over, terlalu kencang sehingga si oli ini ikut keluar. Nah, terus yang kedua yang biasa sering oli itu cepat habis ataupun berkurang itu karena adanya kebocoran. Saat kebocoran entah itu di pipa, di sambungan, ataupun di unit indoor ataupun outdoor itu pasti biasanya ada keluar oli. Nah, sedikit demi sedikit itu lama-lama oli semakin berkurang yang ada di dalam kompresor. Nah, itu ya. Jadi olinya berkurang itu salah satu yang menyebabkan kompresor ini macet, kompresor terbakar, gulungannya ini naik ampere. Nah, itu semacam itu bisa jadi salah satunya itu kekurangan oli ataupun olinya habis ataupun olinya ini kering. Oke. Baik, yang selanjutnya yaitu telat mencuci. Jadi AC Bapak Ibu itu kalau telat mencuci itu bisa menyebabkan kompresor ini overheat ya. Kenapa overheat ya? Karena ini kondensor. Jadi kipas ini meniupkan hasil pendinginan proses dari sirkulasi perubahan dari freon itu diproses di sini. Ini kondensor ini menimbulkan temperatur panas. Nah, saat kipas ini meniupkan menghisap, ini kan niupnya ke depan, ini dihisap teman-teman. Ini dihisap untuk ditiupkan. Sementara kalau teman-teman atau Bapak Ibu itu telat nyuci, di sini banyak debu. Sehingga hisapan dari kipas ini tidak maksimal karena di belakang sini tertutup debu. Oke? Tertutup debu sehingga kerja daripada kompresor ini berat. Ampernya naik dan naik. Ya, terus. Karena di sini kipas ini bekerja maksimal tapi di sini begitu debunya sangat tebal. Sehingga kerja dari kondensor ini tidak maksimal, kompresor juga kerjanya ini terbebani dengan beban yang begitu berat banget. Dia harusnya hawa panasnya dibuang. Nah, jadi gini teman-teman, Bapak Ibu. Jadi di sini ada udara masuk gini. Jadi udara segar, hawa panas ditiupkan. Di sini ngambil udara dari kanan kiri, atas bawah, dari belakang dihisap. Nah, dihisapnya seperti radiator mobil teman-teman ya. Jadi ini dihisap melalui kipas ini disap untuk ditiupkan. Itu sirkulasi terus-menerus. Apabila di sini terhalang, itu bisa menimbulkan kompresor ini overheat ataupun panas dan bisa mati. Nah, baik. Setelah kondensornya mungkin karena kotor, karena telat nyuci, nah, yaitu bisa jebol, bisa rusak. Ya, saya istilahkan kompresornya rusak aja ya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Intinya kompresornya rusak yaitu salah satu penyebabnya yang berikutnya itu turbulence. Apa itu turbulence? Mungkin teman-teman kalau turbulence itu tidak asing dengan bahasa penerbangan ya. Kalau menurut saya pribadi logikanya jadi turbulence itu gini teman-teman. Di mana udara itu tidak dapat bersirkulasi, udara itu ya ada dalam lingkup itu. Tidak bisa keluar, tidak bisa masuk, tidak ada sirkulasi. Nah, itu terjadi juga turbulence, istilah turbulence dalam dunia pendingin tata udara yaitu di bagian unit outdoor. Mungkin bisa terjadi pemasangannya terlalu dekat dengan tembok belakang ya. Di samping kanan, samping kiri, atas dari depan itu banyak AC juga. Sehingga saling bertiupan. Hak panas dari samping, dari sisi kanan niup ke sini, dari sisi niup ke sini, dari depan niupnya ke sini. Jadi saling berbenturan. Jadi udara panas ngumpul. Itu bisa menyebabkan kompresor rusak. Ada juga mungkin Bapak Ibu memasang AC-nya, kompresornya, unit outdoornya di ruangan yang tertutup. Mungkin di gudang itu rapat, tidak ada ventilasi, udara hawa panas yang tidak dapat terbuang. Contohnya sangat fatal. Kompresor outdoor ditaruh di dalam ruangan kamar mandi. Itu sangat fatal. Kenapa? Karena kamar mandi itu jarang sekali menggunakan ventilasi yang besar. Ya, saya tidak sarankan Bapak Ibu beli AC, apalagi AC brand ternama. Itu kok taruhnya di ruangan, contohnya di gudang, yang sirkulasinya itu kurang maksimal. Itu mempercepat usia kompresor. Ya,
itu udah pasti bikin rusak lebih cepat daripada Bapak Ibu ditaruh di tempat yang standar. Nah, setelah itu mungkin Bapak Ibu pasangnya di depan ini, di depan si outdoor, ini terlalu rapat dengan tembok. Kanan tembok, kiri tembok, atas tembok, depan tembok, sehingga dia tertutup, terperangkap. Itu juga bisa menyebabkan kompresor Bapak Ibu punya AC cepat rusaknya. Catatan, pastikan kompresor Bapak Ibu dipasang di udara terbuka, bisa sirkulasi bebas. Baik ya, nah, bisa dipahami di sini. Nah, yang berikutnya, tidak stabilnya tegangan listrik menimbulkan kompresor juga gagal start dan rusak. Nah, jadi tegangan range kerja daripada unit elektronik rata-rata di Indonesia bekerja di 220 voltase dan 50 Hz. Kalau lompatan Hz-nya mungkin di 70 atau 80 Hz, itu bisa menyebabkan kompresor jebol. Juga tegangan, mungkin tegangan yang belum tahu, mungkin bahasanya, kalau bahasa teman-teman yang belum paham itu bahasanya sepaneng. Wah, listrik gua sepaneng nih di rumah. Lampunya ngedip-ngedip. Kadang buat lampu, kadang TV, kadang suka mati hidup. Nah, kadang kulkas suka ngedengung, AC itu cuman reng gitu aja, sementara tidak bekerja. Dan itu terjadi terus-menerus Bapak Ibu, itu akan menyebabkan kompresor rusak. Kenapa? Karena untuk konsumsi rata-rata AC itu tertera di nameplate produk itu 220 volt. Tapi AC yang sudah biasa bekerja, biasa itu di 170, 180 itu oke, masih mampu. Cuman ada AC juga di bawah 200 voltase itu tidak mampu bekerja secara maksimal. Saat asupan, kita bicara voltase ya, bukan bicara daya. Daya dan voltase sesuatu yang berbeda, makna yang berbeda ya. Daya Bapak Ibu punya berapapun, AC bisa dinyalakan. Tapi kalau voltase itu bicara kita tegangan. Voltase itu ya konsumsi listriknya ini harus menggunakan tegangan di 220 dan 230 maksimal. Juga minimalnya itu, minimum itu rata-rata 170. Ada juga yang 180, 190 itu mereka kerjanya udah maksa. Nah, itu juga menyebabkan kompresor ini rusak. Apabila tegangan itu berkurang, secara mudah dipahami untuk yang awam, kompresor kadang bunyi gini, teng, ngung, 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 baru nyala nih, ngung, 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 teng, tek, mati. Itu salah satu indikasi bukan temperatur, tegangan voltase rendah dan kompresor ini gagal start. Ini juga kita wajib mengetahui nih teman-teman teknisi, antara tegangan kurang atau si kapasitor ini kurang mikronya, ataupun kapasitor ini udah melemah ya. Jadi ada dua, kapasitor melemah ataupun asupan suplai tegangan itu kurang. Dia hampir mirip. Hati-hati jangan tertipu ya. Makanya kalau AC saya itu yang nyala cuman kipasnya, sementara kompresornya itu nggak bekerja. Teman-teman dengan PD-nya, itu kapasitornya aja, tapi belum tentu. Banyak terjadi di kasus di lapangan itu. Kenapa? Asupan tegangan voltasenya tidak stabil sehingga kompresor ini gagal start ya. Jadi ngangkat sekali normal. Saat udara tercapai, ruangan temperatur tercapai, dia mutus. Karena tegangan ini terlalu rendah, dia untuk naik lagi start kompresor dia berat. Jika itu terjadi berkali-kali terus berulang, rata-rata kalau di perkampungan di Indonesia itu umumnya jam 3 sore itu udah turun tuh tegangan. Sampai jam 11 malam. Itu tegangan rendah-rendahnya. Nah, video sebelumnya itu sama, yang AC yang kemarin itu AC Samsung yang jebol kompresor, kasusnya seperti itu. Dan banyak juga faktor lainnya akan saya rinciin. Makanya teman-teman, salah satu penyebab yaitu tegangan yang rendah. Pastikan tegangan Bapak Ibu punya asupan listrik tegangannya itu normal. Bagusnya di 220 cas. Nah, oke, baik. Seterusnya, dinamo kipas tidak bekerja secara maksimal. Dinamo lemah, kapasitor kipas menurun nilai mikronya. Nah, ini berkaitan dengan tadi. Kalau AC ini gagal start, bisa jadi dikarenakan kapasitor kompresor itu sudah menurun nilai mikronya. Itu menyebabkan kompresor pun bisa short ataupun bisa rusak. Nah, kalau hanya gagal start karena kapasitor tinggal diganti selesai. Ada juga kapasitor kipas. Nah, kapasitor kipas di sini,
Ini saya menggunakan teman-teman ini saya sangat spesial untuk teman-teman. Ini saya belikan AC baru. Dan saya berjanji AC ini tidak akan saya jual. Mungkin teman-teman tahu ya ini produk dari mana. Nanti akan terjawab ya. Ini saya satu set indoor dan outdoornya. Saya belikan khusus untuk teman-teman ya. Saya tidak main-main karena saya pengen totalitas memberikan informasi. Ini AC baru. Saya janji nggak akan saya jual. Ya. Ini untuk mereview, menjelaskan AC itu rinciannya apa-apa, masalahnya di mana itu nanti akan ini bahan praktek ataupun jadi bahan tutorial penjelasan saya yaitu sebagai sampel ya. Nah, ini AC baru nih saya bukain. Oke ya, ini dia spesial untuk teman-teman subscriber. Oke, nah. Jadi salah satu yang menyebabkan kompresor gagal start di sini ada namanya kapasitor. Ini kapasitornya single, jadi AC ini menggunakan satu kapasitor yaitu kapasitor kompresor dan kapasitor kipas digabung jadi satu. Jadi salah satu penyebab kompresor bisa rusak yaitu kipas ini tidak bekerja dengan maksimal. Kenapa? Saat kipas ini kerjanya lemah, hawa panas tidak dapat terbuang dengan maksimal karena dia putarannya lemah. Ya, ataupun dinamonya rusak. Ini bisa menyebabkan kompresor ini hampir serupa dengan kasus pertama, kondensornya ini mampet karena banyak debu. Itu hampir nyerempet mirip-mirip ya. Jadi si kipas ini tidak bisa meniupkan dengan maksimal karena nilai kapasitornya ini udah mikronya sudah mau habis, ataupun bearingnya macet, atau gulungan dinamonya ini ada bermasalah, ataupun terganjal benda sesuatu yang menyebabkan putaran kipas tidak maksimal. Itu juga menyebabkan kompresor Bapak Ibu ataupun teman-teman itu bisa rusak. Nah, itu ya. Nah, untuk yang berikutnya, pemasangan instalasi pipa terlipat. Nah, jadi pipa instalasi, baik pipa high press atau pipa low pressnya, teman-teman pastikan sebagai installer ataupun teman-teman sebagai penjual jasa servis, pastikan saat pemasangan ataupun servis perawatan, pastikan AC Bapak Ibu itu, AC milik pemirsa ataupun teman-teman ataupun rekan-rekan teknisi, pastikan pipanya tidak terlipat. Kalau pipa itu terlipat, bengkok dan terlipat, itu sama aja kita bernapas dicekek. Sama hidung kita tersumbat, itu kita bisa agak berat bernapas. Jika itu terus-menerus terjadi karena aliran freon tidak stabil antara yang dihisap dan ditiupkan, itu menyebabkan kompresor ini kerjanya maksa. Ya, itu juga menyebabkan kompresor rusak. Baik, pastikan pipanya tidak terlipat sehingga aliran itu tidak terhambat ya teman-teman. Nah, baik. Yang berikutnya, over kapasitas tekanan freon terlalu banyak atau kekurangan freon. Nah, kekurangan freon itu bisa menyebabkan kompresor ini panas. Kelebihan freon juga kompresor ini akan bekerja dengan berat, ya. Kerja dengan berat sehingga kompresor ini juga panas, ampernya naik. Ya, itu bisa menyebabkan kompresor rusak. Jadi, kekurangan freon juga tidak bagus, kebanyakan freon juga tidak bagus. Ada ambang batasnya. Contohnya R22 bekerja di 70 sampai 100. R32410 bekerja dari 140 sampai 200. Dan itu teman-teman bisa gunakan range kerja itu kemampuan unit. Jadi tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh kurang juga. Oke. Yang berikutnya, freon tidak sesuai jenis, misalkan R32 diisi R22. Nah, jadi teman-teman, banyak kasus terjadi di lapangan itu. Teman-teman itu saya bingung ya. Ada tutorial yang sampai make AC menggunakan gas LPG. Mohon maaf nih, saya bukan menyebut brand atau membawa brand atau apapun enggak. Ini pribadi saya ya. AC itu didesain, dibentuk, diciptakan sudah melalui kajian, penelitian menggunakan kandungan bahan freonnya itu sudah disediakan. Tapi banyak teman-teman tuh yang menyalahi aturan. Diisi gas LPG, R32 diisi R22, R32 diisi R134 dengan alasan biar kompresornya kerjanya tidak maksa katanya. Teman-teman tolonglah, jangan bikin eksperimen yang aneh-aneh itu berkaitan AC-nya konsumen. Kalau AC-mu sendiri monggo terserah. Ya, di sini ya saya menyinggung brand. Brand itu bisa hancur karena ulah kalian teknisnya tuh bekerja asal-asalan. Kenapa? Jujur,
Saya juga dirugikan dengan ulah-ulah Anda, teman-teman teknis itu bekerjanya asal-asalan. Kenapa? AC masih baru punya konsumen. Nggak tahu itu gimana kejadiannya. Ini saya ngerjakan ya, di Punduh Pida ada pesawaran Bandar Lampung. Itu terjadi. AC siap, ya. AC siap 09 SAY. Itu di puskesmas. Saya yang mengerjakan, ya. Itu begitu saya cek, tahu nggak teman-teman? Itu isinya gas LPG. Saya nggak tahu itu gimana ceritanya, ya. Di Punduh Pida ada pesawaran Lampung, itu saya mendapatkan kasus seperti itu. Dan banyak lagi kasus yang lain. Aneh kan ya? Ya aneh tapi nyata. Mungkin teman-teman yang melakukan, tapi teknisi sama aja teman-teman itu membunuh teknisi sendiri. Membunuh teman Anda sendiri. Tahu nggak? Tolong ya. Jadi AC ini, misalkan produk siap, Daikin, GRI, Panasonic dan lainnya. AC itu masih ada garansinya. AC itu menggunakan jenis freon R32 410 dan sebagainya. Tapi teman-teman dicampur nih, dioplos A, B, C. Dengan dalih eksperimen, dengan pengen biaya hemat. Ikutin tutorial, mohon maaf, tutorial yang sesat menurut saya. Kenapa? Karena yang dirugikan konsumen, yang kedua produsen. Teman-teman bisa selesai servis, AC-nya dingin, iya dingin. Mungkin hitungan hari, bulan. Nggak bakal hitungan tahun itu awet. Apabila terjadi insiden, teman-teman nggak bakal nanggung. Yang nanggung tuh kerugian konsumen dan produsen. Gue nggak mau beli AC ini jelek, ya. Itu nanti yang tercemar tuh produk. Tolong di sini harga freon berapa sih teman-teman? Selama kita kerja jujur, kita cas ke konsumen dan kualitas kerjaan kita rame, kerjaan kita bagus, kita bakal rame dan kita dapat rezeki yang halal, yang berkah. Nggak usahlah tipu-tipu ini itu. Kalau teman-teman pengen eksperimen, hidup di dunia kotor, monggo silahkan. Pertobatan seseorang itu punya tanggung jawab masing-masing. Di sini saya ingin mengajak teman-teman tuh bekerja dengan jujur. Itu aja intinya. Bukan berarti saya sempurna, saya suci, enggak. Ya. Di sini saya ingin melindungi brand AC. AC apapun itu pengen saya lindungi. Makanya saya pesan ke teman-teman, tolonglah jangan aneh-aneh. Karena ini misalkan ini menggunakan R32. Teman-teman ganti, terpepet nih. Kurang freonnya ditambah pakai R22. Ataupun dipakai tambahin gas LPG. Aduh, nggak habis pikir deh, saya nggak tahu deh teman-teman ya. Bingung saya nggak mengartikan itu. Kalau teman-teman kekeh, teman-teman merasa tua, teman-teman, lo ngapain ngajarin gua? Lo baru anak kemarin sore, monggo terserah silahkan teman-teman ya. Terserah silahkan itu. Oke, intinya satu, saya ingin melindungi konsumen dan ingin melindungi brand. Tuh. Yang berikutnya, pengguna AC tidak sesuai BTU ataupun terlalu besar sehingga kompresor tidak ada waktu untuk istirahat. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Ini bagi konsumen juga installer. AC ini bisa cepat jebol kompresornya apabila misalkan nih, saya kemarin tuh nanganin kasus AC itu di dalam satu ruangan produksi, itu tempat percetakan, itu dinamonya panas, bukan dinamo kompresor tapi dinamo ruang produksi itu menimbulkan hawa yang panas. Itu ditambah ruangan itu menggunakan AC tapi ditambah blower exhaust. Exhaustnya gede banget. Jadi ditarik, dia berdalih biar ruangan ini tidak panas katanya. Ya nggak ada gunanya dong pakai AC. Didinginkan menggunakan AC, terus dibuang hawanya menggunakan exhaust. Saya ketawa Bapak Ibu. Di situ hampir 7 unit itu AC tidak ada yang nggak masalah. Masalah AC-nya tuh 2 PK-an. Mau merek yang bagus itu di dalam satu gedung itu AC-nya mereknya tuh brand ternama, ya banyak banget brand-brand ternama itu AC-nya nggak ada yang bakal awet. Kenapa? Karena untuk mendinginkan ruangan itu tidak bakal tercapai, terus menerus bekerja. Nah ini satu kasus. Nah sekarang kasus yang berikutnya yaitu Bapak Ibu salah penempatan. Misalkan AC setengah PK ditaruh ruangan yang besar dan harusnya menggunakan 2 PK ataupun 1 PK ataupun 3/4. Si kompresor ini bekerjanya tidak akan dapat waktu untuk berhenti karena ini bekerja terus, ya, bekerja terus menerus untuk mengejar suhu temperatur ruangan untuk tercapai. Sementara karena ruangannya begitu besar, kompresor ini tidak akan mampu untuk mencapai itu. Apalagi di setting temperaturnya yang rendah, mungkin minta di 20, 17 dan seterusnya.
itu mustahil tercapai. Itu juga menyebabkan kompresor ini akan cepat rusak. Jadi jangan salahkan kompresor ini cepat rusak, Bapak Ibu cepat rusak AC-nya, tapi salah penggunaan. Sekali lagi saya singgung, gue nggak mau pakai AC merek ini jelek. Nggak mau pakai AC ini merek ini jelek. Yang lebih parah lagi, merek AC misalkan menggunakan produk Daikin, setengah PK nih. Padahal ruangannya gede banget. Gue nggak mau nih. Terus AC-nya ini rusak nih, si Daikin ini rusak. Bapak Ibu langsung, kok rusak ya AC-nya ya? Kompresornya jebol ya? Kok nggak dingin ya? Padahal udah jelas-jelas itu salah. Nah akhirnya, udahlah gue kapok nggak mau pakai Daikin. Beralihlah pakai Panasonic. Nah, karena mungkin kebetulan Bapak Ibu sebelumnya setengah PK, terus pakainya di 1 PK. Membantu tuh di 1 PK, ternyata awet. Ternyata Panasonic lebih bagus ya ketimbang Daikin. Ataupun sebaliknya, yang rusak AC Panasonic. Gue nggak mau pakai Panasonic, jelek Panasonic. Nah, terus beralih ke Daikin. Kok Daikin bagus ya? Kok Panasonic jelek ya? Kemarin baru pakai berapa bulan gitu kan, belum ada hitungan tahun kok udah rusak. Wah, gue nggak mau lah pakai Daikin lagi. Nggak mau lah pakai Panasonic lagi. Dan itu bisa saja terjadi. Nah, tolong di sini saya luruskan, gunakan AC sesuai ukuran PK supaya AC Bapak Ibu ini bekerja dengan maksimal dan suhu pencapaian udara daripada unit kerja ya AC-nya itu tercapai dan kompresor ini awet. Jadi Bapak Ibu itu tidak berpatokan, AC gue ada garansi, AC gue tenang, gue beli AC ada garansinya sekian tahun. Tapi salah penempatan, BTU-nya tidak sesuai, itu juga bisa diketawain sama service center Bapak Ibu ya. Oke. Yang berikutnya, pemasangan AC tidak divakum. Ini berkali-kali saya jelaskan. Vakum dan vakum itu wajib. Nah, untuk kasus vakum dan tidak itu akan saya bahas nanti di video selanjutnya. Nah, di sini saya jelaskan yaitu AC tidak divakum itu juga menyebabkan kompresor cepat rusak. Nah, di sini saya kasih rincian sedikit ya. Apabila AC ini tidak divakum, banyak udara terperangkap. Teman-teman tahu nggak? Saat udara terperangkap, itu menyebabkan terjadinya uap air. Saat uap air itu terperangkap di sini, itu akan menyebabkan si kompresor ini terhambat bekerjanya karena ada penyumbatan di kapiler. Kompresor bisa tercampur air. Kan nggak kemasukan air. Nah, saat udara terperangkap dalam sistem, dalam pipa, dalam indoor, saat AC baru, ataupun habis bongkar pasang, ataupun habis servis ganti kompresor sehingga di sini banyak udara terperangkap, hanya digejos pakai freon, itu tidak maksimal teman-teman ya. Mungkin kalau freonnya sekilo 2 kilo, oke terserah kalau teman-teman sekiranya, gue yakin nih. Tapi harus diukur juga teman-teman, dicek bener nggak nih, bersih nggak nih. Kalau nggak yakin ya divakum. Kalau nggak divakum pasti menyebabkan terjadinya ada uap air yang terperangkap, itu menyebabkan kompresor akan rusak. Oke? Nah, jadi kalau tidak divakum ya nanti kapilernya ini mampet, kompresornya kecekik, ya. Dipres dia bekerja tapi di sini dibuntu, mampet. Ya udah kompresornya jebol. Baik. Yang selanjutnya kompresor komponen overload mati. Sehingga saat overhead. Jadi gini Bapak Ibu. Di sini ada namanya komponen overload di sini. Overload. Misalkan AC setengah PK ya menggunakan overload setengah PK, 1 PK yang menggunakan overload 1 PK. Apabila tadi misalkan ada kelebihan beban, misalkan outdoornya kompresornya ini panas, mungkin karena tegangan listrik naik turun, di sini terjadinya overhead, ruangan turbulensi, di sini kompresor ini panas. Ternyata saat kompresor panas, di sini ditambah dari overloadnya ini tidak bisa mutus. Nah, karena apa? Karena overload ini over artinya apa? Saat kompresor ini panas, over yang berlebihan, ini kok si overloadnya harusnya memutus. Aliran listrik yang ke sini harusnya diputus, di stop. Overload ini juga mempengaruhi kompresornya juga jebol. Nah, itu teman-temannya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Akan saya liput nih, apa sih yang bisa menyebabkan bagian-bagian mana? Oke, ikutin terus nih. Baik, nah ini nih Bapak Ibu atau pemirsa. Nah,
Di sini tadi yang saya sebutkan, di sini ada kapasitor, kapasitornya single yaitu kapasitor kompresor dan kapasitor kipas. Apabila kipas ini tidak berputar karena kapasitor ini tidak bekerja maksimal, nilai mikronya sudah menurun, ini juga menyebabkan si kompresor ini rusak ataupun mikro daripada kapasitor kipas ini bermasalah, putaran kipasnya ini melemah. Sementara hawa panas dari kondensor ini terus-menerus sementara tidak dapat dibuang maksimal dengan kipas ini akan menimbulkan kompresor overhead. Kompresor apa sih? Ya ini kompresor. Nih ya. Ini jantungnya AC nih ya di sini tuh Bapak Ibu ya. Ataupun teman-teman pemirsa. Ya. Nih ya. Kompresor ya seperti ini. Bentuknya, penampakannya ya. Jadi apabila tidak divakum, ada kandungan uap air. Ini ada namanya pipa kapiler. Pipa kapiler ini akan terjadi penyumbatan. Begitu ada uap air yang terperangkap dan bercampur oli, ini lubangnya kecil teman-teman ya, diameternya sangat kecil. Saat terjadi oli campur dengan air, maka di sini akan buntu. Dan kompresor ini kan terus nih, nih ya. Ini sirkulasi, ini niup. Yang ini hisap ya. Ini low press dan ini high press. Ini mah pipa high press dan ini pipa low press. Jadi sirkulasinya ini terhambat di sini ya. Hasil panas dari kondensor. Nah, di sini dia bekerja nih, aliran freon sudah dingin, sudah dipres, dikecilkan, didinginkan. Di sini ternyata terjadi kebuntuan. Di kompresor bakal rusak Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya ini kondensor, ini yang dinamakan kondensor. Ini kondensor apabila banyak debu di sini. Ini banyak debu terhambat. Ini banyak banget debu di sini. Ini akan menimbulkan panas sehingga aliran udara dari belakang untuk dihisap daripada kipas ini terhalang Bapak Ibu ataupun teman-teman ya. Ini terhalang. Saat ini terhalang karena debu atau di sini berdekatan dengan tembok sehingga sirkulasi ini tidak lancar, juga dapat menyebabkan kompresor overhead dan gagal start kemudian mati. Nah, ya. Mungkin di sini ada odor, ada kipas ataupun AC niupnya ke sini, niupnya ke sini. Itu juga menyebabkan ini turbulent, ya. Nah, jadi ini seperti ini. Inilah yang dinamakan kondensor AC, ya. Ini kondensor daripada unit outdoor. Di sini ada kipasnya, di sini ada dinamo, ya. Nah, seperti inilah. Tolong makanya teman-teman ataupun pengguna AC ini wajib 3 bulan sekali ini dicuci supaya kerja daripada kompresor juga tetap stabil sehingga tidak terjadi panas yang berlebihan. Baik, jadi ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sajikan pada kesempatan kali ini dapat membantu menambah wawasan ataupun pemahaman pemirsa setia pengguna AC. Baik, terima kasih. Salam sehat dari saya, Frian Balap Official. Terima kasih Indonesia.